Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarram kepada para alim ulama yang dimuliakan Allah dan yang kami hormati Bapak Imam Habai Haki selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong, yang kami hormati Ustadz Humaini Rasyadi dan seluruh jamaah kajian online pada siang hari ini yang dimuliakan Allah dan yang dicintai Rasulullah. Alhamdulillah, untayan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan berbagai karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuaja'ah bertatap muka dalam kajian ini dalam nikmat iman, Islam, dan dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kecintaan dan salam kerinduan selalu kita curahkan kehadirat Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat minazulumati ilan nur, dan sebagai khatamul anbiya yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk menyingkat waktu, langsung saja akan saya bacakan pimpinan kajian pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, sambutan. Yang keempat, mau'idah hasanah. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang akan ditutup dengan doa. Demikian serangkaian acara yang akan kita jalani nanti. Marilah acara yang pertama kita buka dengan bacaan umum Quran, dengan harapan semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Uti Mujiasi dari MP Jumlah. Kepada Uti Mujiasi dipersilahkan. Suaranya dibuka dulu, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajar. Salamun hiya hatta madla'il fajar. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim. Terima kasih saya sampaikan. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keimanan kita semuanya, khususnya bagi yang membacakan dan umumnya bagi kita semua. Amin amin yang robbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Bayi Haji selaku General Manager Dompet Duafa Hongkong. Kepada beliau kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Khumaini Rosadi
teman-teman sekalian, para santriwati Madrasah Perantau Online dimanapun berada, dan juga teman-teman yang bergabung melalui Facebook Live Dompet Duafa Hongkong. Semoga hari ini kita diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga diberikan nikmat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga agenda kita Madrasah Perantau Online bisa berjalan dengan lancar hingga akhir tahun nanti dan bisa menambah pengetahuan kita semua, juga kemudian bisa menambah diri kita menjadi lebih baik, ya, akhlak kita menjadi lebih baik, perilaku kita menjadi lebih baik, tutur kata kita menjadi lebih baik. Karena insya Allah kita bertambah ilmu, maka perilaku kita juga insya Allah bisa bertambah baik. Teman-teman sekalian, Ustadz Humaini, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua donatur, baik dari teman-teman pekerja migran dan juga ada majikan juga, ada orang-orang Indonesia yang bekerja di sini, baik dari KJRI dan juga teman-teman kita ya yang bekerja di Hong Kong yang sudah menyalurkan donasinya melalui Dompet Duafa Hong Kong untuk kita salurkan kepada korban bencana alam yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa sekarang banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia, maka selain doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga berikhtiar untuk menggalang dana, dan Masya Allah teman-teman sekalian yang ada di Hong Kong ini sangat peduli untuk berderma melalui Dompet Duafa, dan hari ini alhamdulillah sudah terkumpul lebih dari 30.000 Hong Kong dolar. Dan insya Allah besok kita akan salurkan tahap pertama ke Indonesia, ya terutama di Sulawesi dan juga di Kalimantan yang merupakan bencana nasional. Dan saat ini Dompet Duafa sudah melakukan respon yang sangat aktif ya dari semenjak pertama kali bencana. Baik itu respon kita penyelamatan, membantu penyelamatan, kemudian kita membuka dapur umum, kita di pos pengungsian, kemudian kita memberikan trauma healing bagi mereka agar anak-anak di sana itu tidak stres, ya, dan juga pengobatan dan bantuan-bantuan lainnya yang dibutuhkan oleh para korban bencana alam. Maka pada kesempatan ini kami atas nama Dompet Duafa Hong Kong dan juga para volunteer Dompet Duafa Hong Kong mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Majelis Taklim, kepada teman-teman pekerja migran yang ada di Hong Kong dan Makau juga, dan juga para diaspora ya ekspatriat Indonesia yang berada di Hong Kong dan juga di Makau. Demikian, selamat mengikuti pengajian dengan Ustadz Humaini, diambil ilmunya dan ditanyakan apa yang teman-teman masih kurang jelas, sehingga nanti harapannya ilmu yang bermanfaat dari Ustadz Humaini bisa kita serap dengan maksimal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk Bapak Imam Baihaqi atas sambutannya. Untuk teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong. Jangan lupa untuk like konten Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hong Kong. Terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah dengan materi kompilasi Al-Quran di era pasca Nabi yang akan disampaikan oleh Ustadz Humaini Rasyadi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati manajemen General DD Hongkong, Bapak Ustadz Imam Baihaqi, dan juga yang saya hormati seluruh DD Volunteer Hongkong, dan juga yang saya hormati seluruh PMI dan juga jamaah pengajian dari berbagai majelis taklim di Hongkong dan juga Makau, dan mungkin juga ada yang di Indonesia tapi masih juga mengikuti pengajian MPO Madrasah Perantau Online ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi silaturahim buat kita, hingga sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadisnya, dengan silaturahim insya Allah Allah akan memberikan kita umur yang berkah, umur yang panjang, dan juga Allah akan memberikan kita luasan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai dulu mungkin dengan satu buah syair sholawat ya, itu tentang Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga akan dibantu sama santri-santri saya di sini, alhamdulillah ada santri. Nanti juga akan membantu bersolawat dengan kita semuanya. Raqqat aynaya syauqan wa li taibata zarfata ishqan fa'ataitu ila habibi fa'ataitu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya
ini request dari Tunmun, ya, dari Majlis Taklim Bustanul Ulum di Tunmun Park tadi, request Rokot Ainak. Mudah-mudahan ini bisa membawa dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya izin untuk share ini ya, share tentang apa ini kita, yaitu tentang kompilasi Al-Quran di era pasca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, saya akan itu dulu slide-nya, saya persiapkan. Ini tentang bagaimana bahwa Al-Quran itu Allah turunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap, dan juga ketika Rasulullah SAW wafat, nah ini terjadilah berbagai macam problema, yang salah satu problema itu adalah tentang adanya pemurtadan, atau disebut orang-orang yang murtad, yaitu orang-orang yang ketika mereka setelah Rasulullah wafat, ini mereka kembali kepada ajaran yang semula. Akhirnya ketika pada saat itu Rasulullah wafat dan mereka kembali kepada ajaran yang semula, inilah akhirnya terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengeluarkan dekrit itu untuk memerangi mereka yang kembali kepada ajaran yang semula. Nah, lalu timbul juga ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tidak mau membayar zakat juga termasuk orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan juga ada yang mengaku menjadi nabi palsu. Nah, inilah berbagai macam problema yang terjadi setelah Rasul wafat. Dan inilah tentang bagaimana akhirnya Al-Quran itu dicetuskan untuk dikumpulkan. Yang pertama yaitu melalui verbal, ya, verbal, bagaimana secara verbal itu dikumpulkan dari berbagai macam informasi dari para sahabat-sahabat, yaitu para penghafal Al-Quran, dari hafalan-hafalan para sahabat tersebut. Ya, bagaimana dulu para sahabat itu ketika disampaikan oleh Rasulullah, mereka langsung hafal. Jadi mereka langsung hafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, inilah kelebihan para sahabat pada saat itu. Jadi Allah memberikan anugerah kepada mereka, yaitu langsung hafalan. Ketika baru sekali mendengar, mereka langsung hafal. Nah, ini. Dan terus juga ketika mereka hafal itu, mereka ditulis di atas pelepah-pelepah kurma. Nah, makanya di atas pelepah-pelepah kurma ini ditulislah itu yang telah mereka dengar dari Rasulullah dan mereka hafalkan. Dan inilah yang akhirnya ditulis di atas pelepah kurma, ditulis di kayu, di batu-batuan, yang akhirnya menjadi dokumen. Dan juga secara imla, ya, secara imla itu secara langsung diajarkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah mengatakan, saya mendapatkan wahyu seperti ini, dan akhirnya mereka langsung hafal dan ditulis. Dan pada saat zaman Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Utsman bin Affan, ini terjadi yang namanya kodifikasi. Ya. Setelah terjadinya perang di Tabuk, ini pada periode zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu terjadilah perang yang namanya di Yamamah, perang di Tabuk, yaitu perang Yarmuk. Banyak sekali para hafiz Al-Quran yang mereka akhirnya syahid fisabilillah. Dikabarkan sampai 70 lebih itu para hafiz Al-Quran yang mereka wafat di dalam peperangan di Tabuk di tersebut. Dan disinilah akhirnya Umar bin Khattab pada saat itu mempunyai ide
bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan jadi satu buku agar tidak berserakan di mana-mana. Karena kalau nanti para sahabat yang hafal-hafal Al-Quran semuanya wafat, ini nggak ada generasi selanjutnya, generasi berikutnya. Nah, tetapi ketika ide gagasan ini disampaikan kepada khalifah pada saat itu, kepada Khalifah Abu Bakar, apa yang terjadi? Khalifah Abu Bakar itu meresponnya ya agak gimana gitu ya. Khalifah Abu Bakar ini merespon tidak mau responnya itu. Karena apa? Karena Abu Bakar itu dikenal sebagai sahabat Rasul yang sangat sunni. Artinya sangat sunni itu sangat menjalankan apa yang telah Rasulullah tinggalkan dan tidak mau menambah-nambah. Pokoknya tidak mau ngurangin, tidak mau nambahin. Nah, ini sebagaimana dalam sebuah kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya, itu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini Abu Bakar As-Siddiq, wahai putriku, apa yang kiranya belum ayah lakukan dari sunnah-sunnah Rasul? Ternyata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini mengatakan, tidak ayah, semuanya sudah saya kerjakan. Nah, memang semua ada yang sekecil apapun itu sudah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu. Sampai ditanyakan lagi, coba ingat-ingat lagi, ada nggak? Diingat-ingat lagi, nggak ada. Sampai akhirnya terus itu diingat-ingat lagi, dan akhirnya teringat, oh iya ya, ada satu sunnah Rasul yang belum ayah lakukan. Apa itu? Yaitu memberikan makan suapan kepada nenek-nenek. Kalau nenek-nenek udah pasti tua ya. Tua, agamanya Yahudi, matanya buta. Nah, ini setiap hari ketika Rasulullah pagi-pagi memberikan makanan itu kepada nenek-nenek tua, agamanya Yahudi, dan cerewet, bawel. Dan uniknya lagi, yang lebih parahnya, nenek-nenek tua ini dia selalu mengatakan, jangan dekat-dekat Muhammad, jangan percaya Muhammad, karena Muhammad itu pokoknya kata-kata tidak baik lah, gila, Muhammad itu ini dan seterusnya, pokoknya tidak baik. Nah, akhirnya, padahal itu Rasulullah yang nyuapin gitu. Rasulullah yang nyuapin si nenek tersebut. Tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak lantas menunjukkan eksistensinya bahwa saya nih yang namanya Muhammad. Tidak. Sampai Rasulullah wafat. Masya Allah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq itu meneruskan sunnah Rasulullah ini. Diteruskanlah, dicarilah nenek tersebut di pasar. Gampang ketemu karena memang nenek itu cerewet ya. Teriak, jangan percaya Muhammad, jangan dekat Muhammad dan seterusnya. Nah, akhirnya disuapin itu sama Khalifah Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi? Si nenek tersebut ngelepehin. Tahu ngelepehin itu? Nah, dibuang lagi. Nah, lalu ditanya oleh Khalifah, kenapa nih kok dibuang lagi, dilepehin begitu? Kamu bukan orang yang biasa nyuapin saya. Itu kata nenek tersebut. Nah, untuk menghibur dan agar tidak kecewa, Khalifah Abu Bakar mengatakan, saya orang yang biasa nyuapin nenek setiap hari. Bukan, karena orang yang biasa nyuapin saya itu orangnya penuh kasih sayang. Jadi saya kalau pengen makan gandum itu udah dilumatin duluan, ya digayem duluan oleh orang tersebut, lalu disuapin ke saya. Jadi udah halus. Waduh, nah disinilah akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini mengatakan yang sesungguhnya bahwa orang yang biasa nenek setiap pagi itu wafat, telah tiada, dan beliau itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar begini si nenek saya sangat terpisah gitu ya. Apa? Yang biasa saya itu adalah Muhammad, padahal setiap dia saya selalu bilang jangan dekat-dekat Muhammad, jangan percaya sama Muhammad. Itu tuh akhirnya di depan Abu Bakar As-Siddiq nenek tersebut itu berikrar 2 kalimat syahadat. Nah, inilah
Rasulullah yang mengajak orang itu tidak dengan mengejek, ya, berdakwah dengan penuh akhlakul karimah. Nah, inilah kisah tentang bagaimana Abu Bakar Siddiq itu yang betul-betul sunni, tidak mau menambah, tidak mau ngurangin apa yang Rasulullah tinggalkan. Akhirnya Umar bin Khattab tolak ini mengumpulkan Al-Quran, tapi tetap gagasan Umar bin Khattab ini mengatakan, wah ini kalau nggak dikumpulin nih Al-Quran dalam satu buku, dalam satu bendel begitu, berserakan di mana-mana, ini pasti generasi akan datang tidak akan kenal dengan Al-Quran. Lagi Khalifah betul mengatakan bahwa itu Umar dan Khalifah Umar ini kepada Abu Bakar Siddiq. Ini betul-betul gagasan yang sangat ini. Kalau Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu buku, dalam satu bendel, maka generasi kita ini akan tidak tahu dengan Al-Quran. Wah, akhirnya tetap masih ditolak juga. Nah, sampai akhirnya yang ketiga kalinya terus selalu berdoa Umar bin Khattab itu agar dia mukallib itu lembutkanlah hati Allah menerima, agar mau menerima saran atau menerima gagasanku untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena memang Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa ini tidak pernah diajarkan Rasul. Yang diajarkan Rasulullah menuliskannya di lembaran pelepah kurma, ya, di atas tulang-tulang onta, batu-batu begitu. Nah, akhirnya ya menerima gagasan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran satu bendel atau satu buku. Nah, ini dan dalam proses pengumpulan itu pun tidak sembarangan. Zaid bin Thabit sebagai penulis dari wahyu tersebut yang mengumpulkan dari semua dokumen-dokumen yang ada pada karena dikumpulkan dengan dua teknis, yaitu dengan fis-sudur wa fis-sudur. Jadi ada yang hafalan harus juga tulisan, itu harus fisiknya. Jadi kalau sahabat ini hafal harus ada tulisannya, dokumennya. Nah, ada saat ketika semuanya singkat cerita ini semua sudah di hafalan ada, di dokumen kok ada satu tidak ada, yaitu apa? Surah At-Taubah, 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Nah, ini yang tidak ada, mana dokumen ini? Wah, dicari-cari enggak, belum ketemu. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum mu'minina rahim fa in tawallaw Allah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, ini 2 ayat terakhir surah Taubah. Dalam hadis disebutkan kalau kita membaca ini setiap pagi, insya Allah Allah akan berikan kita perlindungan sampai sore hari. Kalau kita baca di sore hari, Allah akan berikan perlindungan sampai paginya. Nah, ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kita pernah mendapatkan ijazah dari bahwa khususnya bagi ibu-ibu nih ya, bagi ibu-ibu yang ketika mau melahirkan anaknya atau sedang mengandung, itu bagus kalau setiap pagi itu dibacakan. Ini 2 ayat terakhir ini, 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah ini, laqad ja'akum sampai akhir itu dibacakan, insya Allah akan melancarkan, memudahkan, tidak ya mudah-mudahan sih tidak sakit ketika melahirkan. Ini insya Allah ya. Namun juga kita ini adalah ikhtiar dan doa. Nah, jadi ketika dikumpulkan ini ada 2 ayat yang belum ada di hafalan. Laqad ja'akum ini hafalan para sahabat hafal semua. Tapi dokumennya mana? Bukti fisiknya mana? Ah, ini Zaid bin Thabit nggak mau menuliskan dulu, menyalin itu. Nah, akhirnya datanglah itu Huzaimah. Ya, pada saat itu Huzaimah datang membawa catatan tersebut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan akhirnya barulah dituliskan secara lengkap itu 30 juz itu Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu sampai akhirnya 30 juz. Nah, ini dan pada saat itu
Apakah sudah sempurna Al-Quran seperti yang sekarang kita baca? Tidak, belum sempurna. Dulu belum ada harokat, dulu belum ada titik komanya, belum ada. Ya, belum ada juga yang namanya ayat-ayat itu belum ada. Waduh, makanya yang namanya penyusunan ayat surah Al-Quran itu semuanya adalah tauqifi. Tauqifi itu langsung instruksi dari Allah kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nanti surah ini diletakkan di sini, surah di sini, Al-Fatihah di depan, An-Nas di belakang, itu semuanya adalah tauqifi. Ya, tauqifi. Nah, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini sudah lengkap, namanya Mushaf Abu Bakar. Abu Bakar wafat, diteruskan lagi dipegang mushaf tersebut oleh Umar, Mushaf Umar bin Khattab. Lalu Umar wafat, karena Umar bin Khattab itu tidak lama ya menjadi khalifah, karena itu akhirnya dipegang lagi, diteruskan oleh Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi Hafsah ini juga istri Rasulullah SAW. Dan akhirnya setelah itu diteruskan lagi oleh Utsman bin Affan. Dan pada Utsman bin Affan inilah yang disebut dengan Mushaf Utsmani, ya, Mushaf Utsmani itu. Dan penyempurnaan tentang harokat-harokat itu, nah ini terjadi pada zaman Abdul Malik bin Marwan, itu Muawiyah bin Abi Sufyan, ini pada Khalifah Umayyah. Nah, ini pada tahun 65 Hijriah. Kira terjadilah yang namanya percetakan publishing ini ditemukan pada tahun 1530 di Bundukia, dan tentang penyeragaman. Nah, karena banyak sekali Al-Quran dibaca oleh berbagai macam suku, ras, dan ini sebagainya. Ini terjadi logat dialek-dialek yang tidak seragam. Ada yang susah mengatakan O, susah mengatakan A, susah mengatakan yang jadi E begitu. Ya, seperti wabuhe gitu kan. Nah, itu wabuha itu. Ada lagi wasoloh. Nah, itu. Nah, ini adalah dialek. Nah, sebagaimana Rasulullah sebutkan, innama unzil Qur'anu ala sabati ahrufin, bahwa Al-Quran itu diturunkan ala sabati ahrufin dengan 7 huruf atau 7 dialek, 7 bahasa. Nah, 7 ini dalam bahasa Arab, kata 7 itu bukan hanya berarti angka di atas 6 atau angka di bawah 8. Nah, dalam gramatikal bahasa Arab, angka 7 adalah angka yang kalau boleh dibilang dalam bahasa kita itu yang tidak bisa dihitung dengan kata-kata. Artinya sesuatu yang tidak terhingga, gitu, ekuivalen, gitu ya, tidak terhingga. Contoh misalnya, hartanya banyak, tidak akan habis dimakan oleh 7 turunan. Nah, itu 7, ya. Artinya bukan berarti, kok kamu jadi orang miskin, oh ini karena saya anak ke-8. Nah, tidak, gitu kan. Artinya 7 itu adalah sesuatu yang tidak terhingga. Lagi, aduh kepala saya pusing 7 keliling, gitu kan. Aduh, bukan berarti pas udah 7 berhenti, langsung sembuh pusingnya. Oh kamu udah sembuh, iya cuma 7 kali doang, 7 keliling. Nah, itu bukan. Tapi, itu kata 7, itu adalah kata yang tidak terhingga, sebagaimana kata 1000, ya, sebagaimana kata 100, dan kata-kata yang menunjukkan itu banyak sekali. Nah, ini. Nah, disebutkan bahwa innama unzilal Qur'anu ala sabati ahrufin, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, 7 dialek, 7 bahasa. Nah, itu makanya nanti terkenal dengan yang namanya qiraat sab'ah. Bahkan bukan hanya qiraat sab'ah, ada qiraat asyrah, ada lagi namanya qiraat ishrun, sampai 20 qiraat. Nah, itu banyak. Nah, tapi standarisasinya mushaf itu terjadi pada tahun 1923. Ini distandarkan itu riwayat Hafiz dari Asim, karena ini yang memang paling banyak ya yang menggunakan dialek atau standarisasi mushaf, yaitu dengan Hafiz dari Asim, dan ini adalah mushafnya Utsman bin Affan atau Mushaf Utsmani. Nah, itu. Nah, lalu metode kompilasi Al-Quran itu adalah dengan tauqifi yang pertama. Tauqifi itu adalah langsung instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran itu diturunkan 2 tahap. Yang pertama diturunkan dari Lauhil Mahfuz ila samai dunia. Pada samai dunia
Lalu dari ila samai dunia itu 30 juz langsung 30 juz. Lalu dari ila samai dunia kepada Rasulullah itu secara tadarruj. Tadarruj itu artinya berangsur-angsur dan kurang lebih selama 23 tahun. Tapi Rasulullah itu setor kepada malaikat Jibril itu setiap tahun setor kepada malaikat Jibril itu 30 juz. Dan terakhir ketika Rasulullah mau wafat, Rasulullah setor kepada malaikat Jibril itu hafalan itu 2 kali. Nah, ini yang akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Fatimah binti Muhammad, wahai anakku Fatimah, tahun ini saya atau ayah setor Al-Quran kepada malaikat Jibril itu 2 kali. Loh, apa maksudnya ya? Ini pertanda bahwa ayah akan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, nangis ya, itu Fatimah binti Muhammad itu nangis karena Rasulullah akan wafat. Tetapi Rasulullah untuk menghibur Fatimah, Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, wahai anakku Fatimah, maukah kamu ayah kasih tahu kabar gembira? Iya, ayah apa? Kamu nanti akan menjadi salah satu pemimpin perempuan-perempuan, wanita-wanita di dalam surga. 4 disebutkan ada 4 perempuan yang akan menjadi pemimpin perempuan-perempuan di dalam surga. Itu yang disebut dengan Maryam binti Imran, itu lalu Asiyah binti Mahazim, Khadijah binti Khuwailid, dan engkau Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, itu Siti Fatimah agak terhibur dengan itu. Nah, jadi ini ketika diturunkan itu semuanya adalah bersifat tauqifi, itu langsung instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Jibril lalu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya disampaikan kepada sahabat dengan secara mutawatir. Waktu itu selalu berurutan. Dan dituliskan oleh para sahabat-sahabat pada saat itu menulisnya ya di berbagai macam media. Pada saat itu medianya tulang-tulang unta, termasuk juga batu akuan. Nah itu. Nah inilah panitia kompilasi Al-Quran itu dengan cara tadi, dengan 2 cara, dengan tulisan dan juga dengan cara hafalan. Itu ada Khulafaur Rasyidun, ya Khulafaur Rasyidun ini ya 4 khalifah itu, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, masuk juga Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Thabit, juga sebagai katib, ya sebagai penulis wahyu, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Baik, untuk melanjutkan slide yang berikutnya, kita coba ini dulu bersolawat ya. Ini ada solawat yang baru, itu tentang Rasulullah SAW, itu tentang Ya Nur Huda, Ahmad Ya Nur Huda. Namat a'yuni yawma namat wal hanimu namat
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, inilah para sahabat-sahabat Nabi yang menjadi pembaca Al-Quran terbaik yang akhirnya nanti akan disebar itu untuk mengajarkan, ya salah satunya mengajarkan tentang dialek atau cara membaca Al-Quran dengan berbagai macam dialek tersebut. Itu ada Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Utsman bin Affan, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, dan juga ada Abu Musa al-Asy'ari. Yang nanti mereka ini akan diutus ke berbagai macam daerah, ya. Nah, inilah dan terusnya. Nah ini, jadi ketika pada zaman Rasul, setelah pasca Rasul, ya, Rasulullah wafat, ini penulis-penulis wahyu ini, ya ada Khulafaur Rasyidin, ya termasuk ada Amr bin As dan juga ini adik kakak ya, Amr bin As dan juga Sa'id bin As, ada Zubair bin Awam, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang terkenal itu adalah Zaid bin Sabit. Kenapa sih Zaid bin Sabit ini sangat dipercaya menjadi penulis wahyu? Nah ini karena Zaid bin Sabit ini adalah orang yang sangat berakhlak mulia, cerdas. Zaid bin Sabit ini orangnya berkomitmen kuat, dan juga Zaid bin Sabit ini adalah masih muda. Ya. Rasulullah itu senang sekali dengan orang-orang yang masih muda, yang punya bakat, yang punya potensi, dan mereka punya loyalitas yang tinggi. Nah, termasuk salah satunya ini adalah Zaid bin Sabit, sangat berpengalaman juga. Ya. Jadi bukan hanya pada zaman era pasca Nabi, tapi ketika Rasulullah ada pun, itu Zaid bin Sabit sudah menjadi penulis wahyu. Nah ini yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa terjadinya berbagai macam masalah setelah Rasulullah wafat tadi, itu dengan pemurtadan, banyak pembangkang, orang tidak membayar zakat, dan muncul negara palsu, dan disinilah yang akhirnya dekret Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu untuk memerangi mereka, itu pada perang Tabuk di tahun 12 Hijriah. Dan ini inisiatif, dan juga kenapa sih kompilasi Al-Quran terjadi? Nah ini karena terjadinya ada inisiasi dari Khalifah, inisiasi dari Umar bin Khattab, ya. Dan juga ada varian dialek yang berbeda-beda, ada yang di Mesir, Kufah, ada yang di Basra, ada Damaskus, itu dialek berbeda-beda.
dan akhirnya adanya penulisan dari wahyu tersebut yang tersebar di mana-mana, gitu. Baik tersebar di pelepah kurma, batu-batuan, dan juga tulang-tulang onta. Inilah alasannya Zaid bin Sabit terpilih menjadi penulis mushaf. Itu kita muda, ya, rasional orangnya, ya, tidak yang dia terlalu asketik, ya tidak, baik, berpengalaman, dan juga tentunya cerdas, ya. Nah ini akhirnya diutuslah ini para sahabat-sahabat yang ahli di dalam membaca Al-Quran itu ke berbagai macam daerah. Nah ini ada yang diutus ke Kufah, itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini terkenal dengan suaranya yang sangat indah, Abdullah bin Mas'ud. Ada yang dikirim ke Basrah, di Basrah ada Musa al-Ash'ari. Ada juga yang dikirim ke Damaskus, yaitu sahabat Miqdad bin al-Aswad. Dan juga ada yang dikirim ke Syam, ke Syria, yaitu Ubay bin Ka'ab. Sahabat-sahabat ini yang ahli di dalam membaca Al-Quran dan juga mengajarkan dengan berbagai macam dialek-dialek. Ya, tentunya sekarang kita kenal itu dengan qiraat sab'ah atau qiraat asyrah, ishrun. Nah, itu. Ya, yang biasa kita baca itu adalah riwayat dari Hafs, itu dari Hasim. Nah ini distribusinya setelah mushaf itu jadi. Nah ini setelah mushaf itu jadi, mushaf Utsmani, ya, mushaf Utsmani itu jadi pada zaman Utsman bin Affan. Mushaf ini belum berharokat, belum juga ada titik komanya. Lalu dikirimlah ini ke wilayah yang memang menjadi pusat, ya, pusat peradaban, yaitu ke Kufah tadi, ke Basrah, termasuk ke Madinah, Mekah, Mesir, Suriah, Bahrain, Yaman, dan juga itu dikirimkan itu salinan-salinan, ya, salinan-salinan yang dikirimkan untuk diajarkan, ya, dan disebarkan kepada orang-orang Muslim pada saat itu. Dan alhamdulillah sekarang, waduh, kita sudah belajar doang, udah ada titik komanya, ya, udah ada harokatnya. Kalau dulu, aduh, betul-betul. Kalau sekarang kita baca mungkin bingung, ya. Kita baca kitab kuning aja, kita yang kitab kuning itu kitab turas, kalau belum ada harokat itu aja sudah bingung. Lalu udah ada titik komanya. Kalau dulu belum ada titik koma antara qobala dengan qotala, itu aja nggak bisa dibedakan. Qobala dengan qotala itu hurufnya sama-sama qaf panjang, terus ada ta dan lam, tapi tidak ada titiknya. Bisa qobala, bisa qotala. Nah itu. Nah termasuk juga ada salah satu kisah ini ketika Umar bin Khattab ini mengutus seorang sahabat ke Syam, yaitu, lalu kepada Amr bin As itu. Nah orang ini dititipkan satu surat oleh Umar bin Khattab, akbilhu. Nah, akbilhu, tapi tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, akbilhu. Nah, orang ini orang baik gitu, orang baik, dan performanya itu juga good looking gitu, ya, good looking. Nah, ketika sampai kepada Amr bin As, ini terjadi pergolakan batin. Akbilhu apa uktulhu? Wah, itu kan. Tapi karena Amr bin As orang cerdas, wah nggak mungkin masa orang baik seperti ini diperintahkan untuk diuktulhu, ya, atau itu dibunuh, tidak. Tapi terimalah dia dengan baik. Nah, itu. Nah, ini. Nah, jadi pada saat itu terjadilah, karena banyak sekali itu dialek-dialek yang membaca Al-Quran itu dengan macam-macam dialek tersebut. Nah, jadi program. Nah, ini ada program penyeragaman, ya, satu mushaf dan juga membacanya. Itu pada di mushaf Madinah itu diajarkan oleh Zaid bin Sabit. Mushaf Mekah itu diajarkan oleh Abdullah bin Sa'id.
Ada mushaf Surya, itu diajarkan oleh Mughirah bin Syihab. Ada mushaf Kufah, diajarkan oleh Abu Abdurrahman As-Silmi. Dan ada mushaf Basrah yang diajarkan oleh Amir bin Qais. Nah, inilah yang inventaris mushaf itu. Jadi yang ketika mushaf itu sudah jadi satu buku, satu bendel, nah inventarisasinya itu dari Abu Bakar, lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, lalu dilanjutkan lagi oleh putrinya beliau, yaitu Hafsah binti Umar, yang juga istri Rasulullah SAW, dan juga ada Utsman bin Affan, ya, dan akhirnya menjadi nama mushaf, yaitu mushaf Utsmani. Tentang tanda harokat itu disempurnakan pada zaman Bani Umayyah pada tahun 65 Hijriah. Itu bisa dibayangkan bagaimana dulu para sahabat membaca ini. Seperti inilah contohnya ya. Ini mungkin sebagian kecil contoh ini begini, tidak ada titik komanya, tidak ada harokatnya, termasuk juga ayat ya, termasuk juga ayatnya itu bagaimana. Nah itu belum ada. Nah ini, jadi kalau begini, waduh kita baca Bismillahirrahmanirrahim di sini, waduh ini kita bingung nih, apa ini baca ini begini? Gitu. Makanya ya Allah, kita ini sekarang bersyukur, kita udah dimudahkan, mushaf ini sekarang ini berbagai macam metode. Ada metode warna, udah dikasih warna kuning, dikasih warna biru, dikasih warna hijau, merah, ada lagi perkata gitu, itu sudah dimudahkan. Kok kita sudah dimudahkan begitu saja, kok kita nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau baca Al-Quran? Aduh, bener-bener kita kebangetan gitu ya. Padahal udah banyak gitu. Berbagai macam cara, metode. Apalagi kalau di Bontang ini banyak sekali metode membaca Al-Quran. Ada metode tilawati, ada metode qiraati, ada metode ikro, ada metode urutan, ada metode Baghdadi, ada metode apalagi yang mu'a, ada metode. Dan sekarang ini banyak yang bikin metode, sekolah-sekolah itu pesantren-pesantren bikin metode ya, termasuk Nurul Ihsan. Nah itu bikin metode Nurul Ihsan juga. Ada metode pesantren Hidayatullah bikin pesantren Al-Hidayah. Ada pesantren itu Syamil itu bikin Syamili. Banyak sekarang metode. Tapi ibarat kalau kata pepatah atau kata sebuah iklan, apapun metodenya, yang penting baca Al-Quran, yang penting mau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kita itu bukan orang yang looking, bukan orang yang banyak uang, bukan orang yang kaya bapaknya, tetapi yang terbaik kita ini adalah orang-orang yang mau khairukum man ta'allama al-Qur'an, mau belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan juga mengajarkannya. Nah, ini bagi ibu-ibu yang di Hong Kong. Nah ini saya lihat ini ada yang di Tuen Mun Pak, ya, ada yang di Macau. Nah ini itu saling mengajarkan. Itu alhamdulillah satu huruf yang kita ajarkan itu insya Allah kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam itu satu huruf. Bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim juga satu huruf. Makanya nanti kalau belajar, kalau nggak belajar itu Bismillahirrahmanirrahim. Alam, alif lam mim itu. Iya, alif lam mim dibacanya alam. Kenapa? Karena nggak belajar gitu. Nah, jadi jangan malu ya. Kalau dulu saya belajar pakai metode turutan, metode eja-ejaan. Mim fathah ma, ta fathah ta, lam dhamma lu, mata lu. Nah, itu ba dhamma ba, ta fathah ta, mata lu. Wah, itu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Walaupun itu dieja seperti itu turutan, tapi alhamdulillah ya, bisa membaca Al-Qur'an. Dan alhamdulillah diberikan anugerah bisa memahami Al-Qur'an. Alhamdulillah. Dan kita juga berdoa di Bontang, mudah-mudahan ya, ibu-ibu semuanya pengajian di Hong Kong diberikan kemudahan untuk belajar Al-Quran, dan juga
mengamalkannya, termasuk juga menghafalkannya. Amin. Amin. Nah ini setelah Al-Quran itu komplit, setelah Al-Quran itu susun dan sudah disebarkan ke berbagai macam negara, berbagai macam wilayah, akhirnya para sahabat pada saat itu punya klasifikasi untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang Al-Quran itu dibagi menjadi dua, ya. Jadi dia 2 hari hatam. Ya. Ada yang 2 hari hatam itu baca 15 juz, 15 juz. Ya. Itu yang 15 juz itu dari surah Al-Fatihah itu sampai surah Al-Kahfi. Nah, setelah itu hari berikutnya dia baca lagi terusin dari Al-Kahfi itu sampai surah An-Nas. Ada para sahabat dulu yang membaginya menjadi 3 bagian, 10 juz, 10 juz, 10 juz. Nah, itu. Jadi 10 juz awal, 10 juz tengah, 10 juz akhir. Nah, kalau saya di sini bersama santri-santri alhamdulillah membagi 3 bagian itu, metode itu. Jadi 10 juz awal, 10 juz akhir, 10 juz tengah, 10 juz akhir. Nah, itu jadi setiap ba'da sholat kita murojaah. Murojaah itu murojaahnya 2 halaman juz awal, 10 juz awal, 2 halaman 10 juz tengah, dan juz akhir. Ada juga Al-Quran itu dihatamkan 7 hari selama seminggu. Nah itu dibagi maksudnya 3 juz. Kalau seminggu itu 2 juz, ya 2 juz, ya begitu ya, 3 juz setengah lah gitu. Nah kalau 5, ada juga yang bagi 2 minggu hatam. Nah hatam berarti sehari ya 2 juz. Nah, juga ada yang baginya hatam, membaca hatam Al-Quran itu 30 hari atau sebulan, berarti 1 hari 1 juz. Inilah kenikmatan ketika kita sudah diberikan oleh Allah kenikmatan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, insya Allah akan banyak sekali keberkahan. Kalau dulu para sahabat pasca Rasulullah itu mereka mengumpulkan Al-Quran itu dengan berbagai macam proses yang panjang tentunya, makanya itu harokat itu baru disempurnakan pada tahun 65 Hijriah. Itu pada zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu zaman Bani Umayyah, pada Malik bin Marwan. Nah, Abu Malik bin Marwan. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, maka Allah akan kita berbagai macam keberkahan, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong buat pembacanya nanti pada hari kiamat kelak. Bukan hanya pada hari kiamat saja, tapi juga akan menjadi penolong buat kita di dunia ini. Ya, dengan kita ada kesusahan baca Al-Quran, insya Allah akan dimudahkan. Kita ada kesedihan baca Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan kita kebahagiaan. Ada yang lagi nikah dibaca Al-Quran, cocok, akan tambah berkah. Ada kehilangan, ada kematian, dibacakan Al-Quran, cocok, insya Allah itu akan menambah ketenangan. Inilah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan mukjizat, tentunya kita tidak akan membaca itu akan bosan, akan boring dan seterusnya. Tapi karena Al-Quran adalah mukjizat, kalamullah, kita membacanya akan timbul ketenangan, akan timbul kebahagiaan, dan tentunya akan menjadi syafaat untuk kita nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tapi sebelum sesi pertanyaan, mungkin kita itu dulu ada itu sholat Qomarun ya. Ibu-ibu mau Qomarun? Hah? Ya.
Ya, alhamdulillah. Demikianlah paparan tentang kompilasi Al-Quran di Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kajian pada siang hari ini membawa keberkahan dan semuanya. Dan akhirnya mungkin ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Ya, dipersilahkan. Monggo silakan, Bismillah yang mau bertanya. Ya, baik, silahkan Ibu yang di Makau atau yang di Hong Kong atau yang di Indonesia, dipersilahkan. Ya, di sini saya lihat banyak juga nih, ada yang dari Yunlong, ada yang dari Tuen Mun, ada yang dari Makau. Nah, di sini ada di Makau nih ada Bu Indah Ponco. Nah, ini di Matim ya. Nah, ini salam ya buat Matim di Makau. Nah, ini ada Bu ini juga.
Tunmun. Nah, iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, di sini juga ada di Tunmun Park ada Bu Rati ya ini dan teman-teman ya salam semuanya ya. Ada Bu Eni Nurhayati, ada Bu Yuni Ponorogo. Nah, salam semuanya. Nah, ada Ibu Mujiasi di Yunlong ini ya. Bu Pujastutik, Bu Nurlaili, ya, salam semua. Bu Umainah, Bu Sofi Karim, ya, silakan yang mau bertanya, dipersilakan dan semua ya. Ada Ibu Erni Rosmiati, JRQ. Nah, ini, ya, silakan. Ya. Ayo, Maaf silakan, Ustaz, Bu. Ya. saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa nih ya? Saya Ibu Nur Laili dari Majelis Al Istiqomah di Masjid Cimsacoy. Oh, alhamdulillah ya Bu Nur Laili di Masjid Cimsacoy, silahkan. Iya. Iya Ustaz, saya sering mendengar tausiah ataupun dulu waktu sekolah itu sering saya mendengar Al-Quran itu dibukukan pada masa Utsman bin Affan itu setelah disempurnakan. Tapi pertanyaan saya, di masa pemerintahan atau khalifah siapakah pembukuan Al-Quran itu pertama kali? Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Jadi pembukuan Al-Quran pertama kali itu setelah Rasulullah wafat, itu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini sudah mulai dikumpulkan atas saran atau inisiasi dari Umar bin Khattab. Yang pada saat itu Umar bin Khattab itu sangat resah, galau, gelisah. Kenapa? Karena para sahabat-sahabat penghafal Al-Quran, mereka banyak yang syahid fisabilillah pada perang Tabuk di Yarmuk. Ketika membasmi orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dan akhirnya di Tabuk di Yarmuk ini 70 lebih itu dikabarkan para penghafal Al-Quran, hafiz-hafiz Quran terbaik pada saat itu, mereka wafat, gugur, syahid fisabilillah. Sehingga timbullah inisiasi dari Umar bin Khattab dan disampaikan inisiasi ini kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Yang meskipun tadi disebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq awalnya tidak mau terima gagasan itu, karena Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu pahamnya bahwa Rasulullah memerintahkan menulis itu bukan dibukukan, tapi ditulis biasa saja. Tapi perintah menulis ini diartikan oleh Umar bin Khattab, justru kalau tidak dibukukan, ini akan menjadi dilema buat orang-orang di belakang kita. Karena orang-orang di belakang kita ini, generasi-generasi yang akan datang tidak akan kenal dengan Al-Quran kalau tidak didokumentasikan dalam satu buku. Maka pembukuan Al-Quran pertama kali itu terjadi yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada saat itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq akhirnya menerima gagasan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku. Itu Ibu. Dan akhirnya nanti disempurnakan lagi. Tentunya yang namanya baru proses kan. Proses itu belum ada titik komanya, belum ada harokatnya. Nah, lalu disempurnakan itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, dan akhirnya disempurnakan lagi tentang harokat-harokatnya itu pada zaman Abdul Malik bin Marwan, pada zaman Bani Umayyah, itu di tahun 65 Hijriah. Ibu, ya. Ya mungkin itu Ibu ini Bu Nur Laili, ya mungkin ada ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu Nur Laili. Salam buat jamaahnya ya di sana, di Istiqomah ya. Ya. Iya Ibu. Ya. Silahkan, mungkin ada yang lain, dipersilahkan. Ya, Bu Umainah. Hah? Ya. Silakan Ibu Umainah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz yang ingin saya tanyakan masalah Al-Quran di zaman sekarang kan banyak Al-Quran yang online itu Ustaz, yang terutama di HP. Terus kan bagi kita sebagai
buruh tenaga kerja Indonesia di luar negeri gitu, kan kita kan nggak jauh-jauh dari HP tuh Ustaz. Kadang kadang kita kan nggak ada waktu untuk lihat HP, kadang kita curi-curi lihat HP itu biasanya di kamar mandi. Itu bagaimana dengan Al-Quran yang ada di HP itu, sedangkan HP itu kita selalu bukanya di kamar mandi. Tapi ada lagi satu aplikasi yang kalau kita setiap kali kita buka HP itu satu ayat itu keluar, ayat Al-Quran itu bagaimana Ustaz? Terus satu lagi, tanya dulu ya Ustaz. Terus satu lagi itu bagaimana hukumnya kalau kita datang bulan terus kita pengen baca Al-Quran, terus katanya kan boleh yang Al-Quran yang ada terjemahannya itu kita masih boleh pegang. Terus itu gimana sebenarnya, saya belum paham masalah datang bulan pakai masih bisa boleh baca Al-Quran. Itu saja pertanyaan dari saya. Maaf sebelumnya, saya dari Majelis Ukhuwah Islamiyah Lumang. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti Ustaznya langsung. Oke, assalamualaikum. Mohon maaf, ini laptopnya lowbat. Ya, baik. Ini nggak apa-apa pakai handphone ya. Ya, Ibu. Maaf, Ibu Umaynah. Ya, tadi apa? Jadi mushaf itu ya, mushaf itu adalah yang disebut mushaf itu yang dibukukan dalam lembar-lembaran, itu mushaf. Nah, mushaf itu berasal dari kata sohif atau sohifah. Jadi lembar-lembaran yang dibukukan satu buku. Nah, ini namanya mushaf. Adapun kalau sudah di HP itu bukan lagi namanya mushaf, tapi tadi disebut dengan aplikasi. Terus bagaimana kalau HP itu kita bawa ke mandi gitu ya? Ya, selama kita tidak pokoknya tidak apa gitu kan? Itu namanya handphone, itu namanya aplikasi. Jadi kita tidak disebut wah kita merendahkan Al-Quran tuh, tidak, gitu ya. Dalam hati kita mengatakan bahwa oh ini saya mendownload ini hanya aplikasi saja. Misalnya bagi menstruasi itu pegang HP yang ada Al-Qurannya, itu tidak disebut orang yang berdosa, karena dia sudah megang mushaf itu, tidak. Nah, tetapi tadi disebutkan bagaimana membacanya. Kalau secara mazhab ini, baik memegang maupun membacanya itu tidak boleh bagi orang yang sedang berhalangan. Tapi bagaimana sekarang ini ada yang itu Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemah itu bagaimana? Nah, Al-Quran terjemah itu disebut kalau sekarang itu adalah dia banyak terjemahannya ketimbang tulisan Arabnya, maka itu disebut dengan plural. Maka tapi tetap membaca berhalangan itu tidak dibolehkan. Terus bagaimana kalau kita memegang yang buku terjemah itu? Nah, itu disebutkan itu adalah buku terjemah. Sementara yang disebut dengan mushaf itu yang betul-betul pure itu yang tulisannya Arab, semua itu yang mushaf. Nah, tapi kalau kita menstruasi, bagaimana kalau saya baca di Al-Quran di HP atau saya baca di terjemahnya, itu tetap kita tidak. Tapi saya pengen mendapatkan ini pahala baca Al-Quran, kita bisa ganti dengan wirid-wirid, kita bisa ganti dengan zikir-zikir yang lain, maka itu pun nilainya sama dengan kita baca Al-Quran. Atau kita mendengarkan tidak apa-apa, mendengarkan yang baca Al-Quran, kita dengarkan itu juga akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi ada
media-media untuk kita mendapatkan pahala yang sama seperti kita. Jadi tidak harus dengan kita membuka mushaf itu lalu kita baca, biar aja dari saya baca aja, tidak. Gitu. Ada pengganti ya, ada pengganti yang lain. Itu Bu Umaina. Jadi kalau kita itu nggak sengaja, kalau namanya orang nggak sengaja, misalnya nggak sengaja, ternyata di kamar mandi, pas lagi di kamar mandi itu kebuka aplikasinya melantunkan ayat suci Al-Quran, itu nggak sengaja, kadang-kadang itu keluar sendiri, ya. Apalagi kalau kita sekarang ini kita lagi online, nah itu keluar murotal itu nggak. Selama kita tidak berniatan untuk membuka atau membaca itu di kamar mandi. Ya. Yang namanya orang nggak sengaja. Terus Ustaz, ya. maaf. Itu kan ketika di rumah ya, saya datang bulan. Terus anak saya kan ngaji, saya biasa ngajarin dia ngaji kalau habis sholat maghrib. Terus tapi itu saya datang bulan, suami saya nggak ada di rumah. Terus mereka kan kalau habis maghrib kan harus ngaji. Terus saya ngajarin mereka ngaji itu boleh enggak? Tapi saya nggak pegang Qurannya. Ya kalau dengan niatan kita untuk ya karena waktunya ini sudah terbatas Ustaz. Untuk yang ingin bertanya dipersilakan untuk konsultasi ke nomor dompet Du'afa.com. Mohon maaf sekali lagi kepada Ustaz dan Ustaz yang ingin bertanya. Ya. MC ya, silakan ya. Ya, kasih. Mohon maaf, bisa diberi nomor konsultasi sampai di awal. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Melalui WhatsApp ya? Ya, melalui WhatsApp. Ya, baik Bu. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mohon berkenan untuk menutupnya dengan doa. Ustaz, Ya. bisa langsung menutupnya dengan doa. Terima kasih. Baik, ya. Mari sama-sama kita berdoa untuk doa untuk juga saudara-saudara kita yang di Indonesia yang sekarang ini sedang dilanda berbagai macam musibah, ada yang gempa bumi, ada yang tanah longsor, ada yang banjir bandang. Semoga Allah dimudahkan. Saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang ada di Indonesia, termasuk juga yang di Hong Kong, Makau dan sekitarnya, Allah berikan perlindungan, sehat walafiat, dan juga Allah berikan kekuatan sehingga tidak terjangkit atau terpapar atau memaparkan COVID-19. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz atas waktunya. Mas